Bab 17. Asasin, Teng Si yang mengalami penghinaan besar merasa tidak terima. Walau hanya kepala keluarga cabang Si dirinya dihormati banyak orang, tapi setelah Fusi memintanya memakan makanan sisa harga dirinya menjadi hancur. Semua orang memandang rendah dirinya dan keluarganya, semua menghinanya dan menganggap keluarganya tidak lebih dari sampah. Teng Si tidak bisa menerima itu semua. Tepat setelah Fusi, Tuan Saman dan Tuan Daan pergi, Teng Si langsung meminta salah satu penjaganya ke markas asasin terdekat. Aku tidak mau tahu, kalian harus berhasil membunuhnya kali ini. Aku menginginkan kepalanya sebagai bukti, ucap Teng Si yang melihat beberapa pembunuh bayaran telah datang. Apa dia orang yang sama dengan orang sebelumnya? Tanya salah satu pembunuh bayaran. Benar, tapi dia tidak lemah seperti sebelumnya, jadi ingat kalian harus membawa orang lebih banyak, ucap Teng Si. Pembunuh bayaran yang sudah tahu tugas mereka langsung menghilang pergi. Salah satu pembunuh bayaran bergegas ke tempat Fusi untuk memata-matainya, beberapa lagi langsung kembali untuk memanggil anggota lebih banyak lagi. Setelah melihat Fusi pergi dari rumah makan, semua bergegas berpencar agar tidak ketahuan. Sebagai asasin rela mati kali ini mereka tidak boleh gagal lagi. Fusi yang mengetahui keberadaan para asasin suruhan Teng Si sengaja menghentikan langkahnya. Fusi menarik pedangnya dan menaruhnya di tanah sambil menundukkan kepala. Kita sudah keluar jauh dari kota, mau sampai kapan kalian bersembunyi, ucap Fusi. Ternyata keberadaan kita sudah kamu ketahui. Yang dikatakan Pak Tua itu benar, kamu udah bukan orang lemah yang sebelumnya berlari menghindari kami, sahut pemimpin asasin. Setelah pemimpin para asasin keluar dari tempat persembunyiannya, belasan anggota lainnya ikut keluar. Semua asasin langsung mengepung Fusi agar tidak bisa melarikan diri lagi. Apa hanya segini yang ingin membunuhku? Tanya Fusi. Kami saja cukup untuk membunuhmu, ucap pemimpin asasin. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin asasin, Fusi hanya tersenyum. Jika dirinya masih seperti sebelumnya mungkin mereka dengan mudah membunuhnya, tapi tidak untuk sekarang. Selain dirinya bisa bela diri walau tidak hebat, berkat bantuan batu hitam tang dirinya pasti bisa membunuh mereka. Tunggu apa lagi, serang dia, ambil kepalanya, ucap pemimpin asasin memerintah asasin lainnya. Fusi langsung mengangkat pedangnya. Tak lupa Fusi memasukkan kekuatannya ke dalam pedangnya sebelum mengayunkannya ke arah para asasin. Sekarang, teriak pemimpin asasin, wes, Treng. Dengan mudah Fusi menangkis pedang para pembunuh bayaran yang mengarah padanya. Tenaga Fusi yang sangat besar membuat beberapa asasin yang menyerangnya kembali menjauh. Padahal hanya beberapa hari tidak melihatnya, dia sudah seperti orang berbeda, ucap salah asasin. Bukankah aku sudah mengatakannya pada kalian? Kalau begitu jangan menyerah, kembali serang dia, sahut pemimpin asasin. Fusi yang melihat para pembunuh bayaran saling melihat satu sama lain hanya menyunggingkan bibirnya. Fusi tahu mereka semua saat ini pasti sedang kebingungan bagaimana dirinya bisa kuat dalam beberapa hari. Wes, Bruak, tidak hanya mengandalkan pedangnya, Fusi yang kembali diserang langsung mengarahkan pukulannya. Fusi membuat beberapa pembunuh bayaran yang menyerangnya terlempar jauh ke belakang. Pemimpin, dia, ucap salah satu asasin, kalian itu belasan orang, kenapa tidak bisa menang darinya, sahut pemimpin asasin. Wes, salah satu asasin yang melihat rekannya tidak ada yang berani mendekat langsung bergerak cepat ke arah Fusi. Pembunuh bayaran yang diasingkan oleh rekannya memutuskan maju lebih dulu untuk mendapatkan pengakuan. Fusi yang sudah siap dari awal segera menyambut satu asasin yang datang padanya. Tangannya yang dialiri kekuatan penuh diarahkan ke pembunuh bayaran yang ingin menyerangnya. Wes, bam, jelep, selesai membuat salah satu pembunuh bayaran yang menyerangnya terlempar. Fusi tidak menahan diri, Fusi langsung menusukkan pedangnya ke sang asasin. Pemimpin para asasin terdiam, tidak bisa bersuara saat melihat satu anggotanya mati di tangan Fusi. Padahal anggotanya sudah terlatih, bagaimana bisa mati di tangan anak muda yang beberapa hari lalu masih belum memiliki tingkat kultivasi. Bodoh, kalian semua bodoh. Apa kalian hanya melihatnya begitu saja? Teriak sang pemimpin asasin. Jika kalian tidak ada yang menyerangnya, aku akan membunuh kalian semua, sambung pemimpin asasin. Wes,
11 orang langsung menyerang Fusi secara bersamaan. Mereka yang tidak ingin mati begitu saja tidak memiliki pilihan selain menyerang Fusi tanpa menghiraukan apapun yang terjadi nantinya. Mata Fusi yang bisa melihat kemana arah serangan para asasin kembali mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Beberapa asasin berhasil dilukainya sedangkan dirinya juga terluka beberapa sayatan di bagian belakang punggungnya. "Apa kamu mau aku bantu?" tanya Lulang. "Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri," ucap Fusi. Fusi sebelumnya sudah berjanji kalau dirinya akan membunuh semua para asasin menggunakan tangannya sendiri. Fusi yang tidak ingin mengingkari janjinya pada Lulang dengan penuh semangat kembali menyerang. Bruak, bruak, satu persatu asasin berhasil dibuat terlempar oleh Fusi. Saat ingin membunuh para asasin yang terlempar, Fusi dihentikan oleh pemimpi asasin. "Anak muda, sepertinya sekarang giliranku. Aku berbeda dengan mereka, jadi kamu bersiaplah," ucap sang pemimpin asasin. "Kalau begitu majulah," sahut Fusi. Bruak, bam. Serangan pemimpin asasin berhasil membuat Fusi terlempar. Tingkat kekuatan pemimpin pembunuh bayaran memang berbeda dari bawahannya. Fusi yang sengaja membuat dirinya terkena serangan berpura-pura tidak bisa bangkit berdiri. "Aku sudah mengatakannya padamu kalau kamu bukan lawanku, tapi karena kamu sudah melukai anggotaku, aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja," ucap pemimpin asasin sambil berjalan semakin mendekat. Setelah sampai di depan Fusi yang terduduk tidak bisa bangkit berdiri, pemimpin asasin mengeluarkan senjatanya. Dua pisau kembar miliknya yang sudah dilumuri racun langsung diarahkan ke Fusi. Bam, bruak, pukulan yang disiapkan oleh Fusi dengan kekuatan penuh dan dengan bantuan batu hitam berhasil membuat pemimpin asasin terlempar jauh ke belakang. Serangannya yang begitu dahsyat membuat pemimpin asasin tidak bisa bangkit berdiri. "Jangan senang dulu, aku masih memiliki roh hewan spirit yang bisa menghancurkanmu dan mencabik-cabikmu," ucap pemimpin asasin. "Kalau ini biarkan aku yang mengurusnya," sahut Lulang. Diam-diam Lulang memberi tekanan pada roh hewan spirit pemimpin asasin. Tekanan besar yang dibuat oleh Lulang berhasil menakuti roh hewan spirit pemimpin asasin. Pemimpin asasin dan bawahannya yang perlahan bangkit berdiri terdiam menatap satu sama lain. "Kamu kenapa tidak mau keluar? Cepat bunuh dia," ucap pemimpin asasin memerintah roh hewan spiritnya. "Aku tidak bisa, lebih baik kamu mencari cara aman saja, jangan berhadapan dengannya," sahut roh hewan spirit sang pemimpin. Fusi menarik kembali pedangnya dan membunuh hampir semua anggota para asasin. Sang pemimpin yang terkejut bersiap pergi menghalangi Fusi membunuh anggota lainnya yang masih tersisa. Bab 18, Asasin 2. "Aku tidak menyangka sekarang kamu sudah menjadi anak anjing, bukan lagi serigala," ucap pemimpin asasin yang merasa kesal roh hewan spiritnya tidak mau keluar. Sang pemimpin asasin yang tidak terima hampir semua bawahannya dibunuh oleh Fusi segera menghadangnya. Walau roh hewan spiritnya tidak mau keluar, dirinya masih harus bertarung sampai akhir. "Aku tidak akan membiarkanmu membunuh bawahanku yang tersisa," ucap pemimpin asasin. "Kalau begitu coba hentikan," sahut Fusi santai sambil tersenyum. "Wes," Fusi melemparkan pedangnya ke arah asasin yang ada di depannya. Bersamaan dengan itu Fusi pergi ke asasin lainnya dan melayangkan pukulannya. Bruk, 3 anggota asasin kini tersisa 1. Pemimpin asasin tidak menyangka Fusi menggunakan cara licik untuk membunuh 2 anggotanya sekaligus. "Sekarang hanya tersisa kalian berdua," ucap Fusi. "Memangnya kenapa jika hanya berdua? Kamu tidak akan bisa membunuhku," sahut pemimpin asasin. Dengan gerakan cepat Fusi mengambil pedangnya yang menancap di tubuh asasin. Fusi langsung berlari pergi ke arah pemimpin asasin yang sudah siap menerima kedatangan serangannya. "Pemimpin, awas!" teriak pembunuh bayaran. Jelep, pedang Fusi yang seharusnya bisa ditangkis oleh pemimpin asasin malah menancap di anggotanya. Melihat bawahannya yang terakhir mati, pemimpin asasin terlihat sangat marah. Saat ingin menyerang Fusi dengan kemampuannya yang tersisa, roh hewan spiritnya mengatakan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, pemimpin asasin bergegas pergi begitu saja, tidak mempedulikan Fusi lagi. Fusi yang melihat pemimpin asasin pergi begitu saja terlihat kebingungan. Padahal Fusi tadi melihat pemimpin asasin sangat ingin membunuhnya yang sudah membunuh belasan anggotanya.
Sepertinya roh hewan spiritnya mengatakan sesuatu yang sangat penting yang membuatnya mau tidak mau harus pergi, ucap Lulang. Hah, sayang sekali, sahut Fusi. Padahal baru beberapa hari tapi kamu sudah memiliki banyak kemajuan, dari setiap seranganmu aku bisa merasakan kamu mengaliri kekuatanmu, ucap Lulang. Aku seperti terbiasa memasukkan kekuatan saat menyerang tapi untuk kekuatan dari batu hitam itu sendiri langsung masuk begitu saja. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikan seberapa kuat kekuatan yang dikeluarkan, sahut Fusi. Itu wajar saja karena batu hitam hanya berguna untuk seseorang yang lemah. Jika kamu sudah sampai ke tingkat tinggi batu hitam itu dengan mudah kamu kendalikan tapi juga tidak berguna lagi untukmu, ucap Lulang. Ah, pantas saja orang itu mengatakan kalau batu hitam itu tidak akan berguna untuknya, sahut Fusi sambil menganggukkan kepala. Sekarang gangguan sudah tidak ada lagi, aku bisa melanjutkan perjalanan menuju perguruan surgawi dengan tenang, sambung Fusi. Tapi perjalananmu masih sangat jauh, ucap Lulang. Aku juga tahu itu, tapi tidak masalah bagiku karena aku ingin menjadi sangat kuat lagi pula itu keinginan Pak Tua Sung yang sudah membantuku, sahut Fusi. Klotak, 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 suara kereta kuda yang terdengar dari belakangnya mengejutkan Fusi. Fusi segera memutar badannya saat melihat kereta kuda menuju ke arahnya. Fusi dibuat terkejut lagi saat melihat sang kusir kereta kuda sudah mati dan orang di dalamnya terus berteriak. Melihat kereta kuda yang seperti itu Fusi refleks berdiri di tengah. Fusi segera melompat menggantikan kusir dan membuat kereta kuda seketika berhenti. Kerja bagus, refleks kamu sangat cepat, ucap Lulang. Di dalam kereta ada orang yang berteriak, nyawa orang sangat penting, sahut Fusi. Kalau begitu coba kamu pastikan apa orang di dalam kereta baik-baik saja, ucap Lulang. Fusi menganggukkan kepala sambil melompat turun ke bawah. Fusi bergegas menuju pintu dan membukanya. Setelah membuka pintu Fusi melihat seorang gadis yang berusia tidak berbeda jauh dengannya sedang tidak sadarkan diri. Melihat dari pakaiannya Fusi yakin gadis yang ada di depan adalah seorang tuan putri. Bagaimana cara menyadarkannya? Tanya Fusi. Ada yang lebih penting dari menyadarkannya. Kusirnya dibunuh oleh anggota asasin yang sama seperti yang ingin membunuhmu. Gadis itu pasti target sang pemimpin, ucap Lulang. Tidak heran dia bergegas pergi, sahut Fusi. Tidak ada pergerakan, mungkinkah Putri Nang sudah mati, ucap asasin yang ada di luar. Pemimpin mengatakan kita harus memastikannya sendiri. Biar aku yang melihatnya, sahut asasin lainnya. Jelek, Fusi yang sudah bersiap langsung menghunuskan pedangnya. Pembunuh bayaran yang tidak mengira akan ada orang lain selain putri di dalam kereta terjungkal terjatuh ke belakang dengan pedang menusuk di perutnya. Apa yang terjadi padamu? Tanya satu asasin. Pemimpinmu sepertinya sudah kehabisan anggota. Untuk membunuh seorang putri hanya mengirim 2 anggotanya saja, ucap Fusi yang keluar dari dalam kereta kuda. Satu asasin yang tersisa terdiam menatap Fusi. Dalam misi membunuh Fusi sebelumnya dirinya ikut serta dan sudah melihat sendiri orang di depannya itu jatuh ke jurang. Sang asasin masih tidak percaya jika Fusi masih hidup. Kenapa hanya diam? Aku masih mengingat kamu, bukankah kamu salah satu pembunuh bayaran yang mengejarku sampai aku jatuh ke dasar jurang, ucap Fusi. Benar. Lalu bagaimana kamu masih bisa hidup? Tanya sang asasin. Kenapa terkejut seperti itu? Bukankah ada misi kedua untuk membunuhku hari ini? Belasan anggota asasin mati di tanganku dan pemimpinmu bahkan terluka karenaku, ucap Fusi. Sang asasin yang terdiam seketika teringat sesuatu. Dirinya mendengar misi yang sangat penting tentang membunuh seseorang dari keluarga Si. Sang asasin tidak menyangka kalau keluarga Si yang dimaksud adalah orang yang sama dengan orang yang menjadi misi sebelumnya. Tapi bagaimana kau bisa menjadi berbeda dari sebelumnya? Tanya sang asasin lagi. Switch, orang yang sebentar lagi mati tidak perlu banyak bertanya, ucap Fusi. Wes, bruak. Satu pukulan keras berkekuatan penuh yang dilayangkan oleh Fusi membuat sang asasin terlempar jauh ke belakang. Kekuatan dari batu hitam yang keluar sangat banyak membuat pembunuh bayaran langsung mati di tempat. Kekuatan batu hitam itu lagi-lagi keluar sangat besar, aku tidak bisa mengendalikannya, ucap Fusi. Bukankah itu bagus?
Sahut Lulang. Menurutku tidak juga karena aku walau tidak kuat ingin mengeluarkan kekuatanku sendiri, terkecuali saat dalam keadaan yang sangat mendesak, ucap Fusi. Benar juga. Sepertinya setelah kamu sampai perguruan surgawi kamu harus bertanya padanya, sahut Lulang. Aku juga berpikir begitu, ucap Fusi. Suara kuda yang terdengar dari arah belakang membuat Fusi bergegas memutar badannya. Fusi hanya diam saat melihat seorang pelayan datang bersama dua orang pria di belakangnya. Tuan Putri, teriak sang pelayan tepat setelah turun dari kuda. Dua orang prajurit yang dikirim oleh raja memperhatikan dua orang yang sudah tidak bernyawa di tanah. Setelah melihat kedua asasin yang sudah mati, dua orang prajurit langsung menatap Fusi. Tuan Putri, bangun Tuan Putri, ucap sang pelayan yang merasa sangat khawatir. Melihat sang putri yang masih belum sadarkan diri, pelayan bergegas turun dari kereta kuda. Pelayan menghampiri dua prajurit yang mengantarnya. Bisakah kita bawa Tuan Putri kembali saja? Sepertinya Tuan Putri terluka parah, ucap sang pelayan. Tidak bisa. Raja memerintahkan kami untuk mengantar Tuan Putri sampai ke perguruan bagaimanapun keadaannya, sahut salah satu prajurit dengan tegas. Tapi Tuan Putri, sang pelayan tidak melanjutkan perkataannya.